Messi catat rekor terburuk di Liga Domestik dalam kurun waktu 16 tahun. Lionel Messi telah tercatat menjalani awal musim terburuk di kompetisi domestik dalam kurun waktu 16 tahun terakhir. Itu didapat setelah ia gagal membawa PSG menang atas Olympique Marseille. Pemenang Ballon d'Or 6 kali tersebut dibuat frustasi ketika Les Parisiens kehilangan poin untuk kedua kalinya di musim ini. Serangan PSG juga dihentikan ketika seorang penonton menyerbu lapangan dan berlari ke arah Messi ketika dia menguasai bola di kakinya. Dilansir dari Sportmall, dengan gagal menciptakan gol untuk PSG di kompetisi domestik, Messi kini mengalami awal terburuknya untuk Liga Domestik sejak tahun 2005-2006 ketika baru berusia 18 tahun. Pemain Argentina itu membutuhkan 6 pertandingan sebelum menciptakan gol pertamanya pada musim 2005-2006 di La Liga Spanyol, dan dia pun akhirnya mengakhiri musim itu dengan 6 gol dari total 17 pertandingan. Barcelona kalah di El Clasico, Frenkie de Jong mengalami cedera. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami oleh Barcelona. Kekalahan dari Real Madrid juga menyisakan kabar buruk untuk Barcelona yang kehilangan Frenkie de Jong akibat mengalami cedera. Barcelona diketahui tumbang 1-2 saat menjamu Real Madrid di Camp Nou dalam lanjutan La Liga Spanyol. Frenkie de Jong tampil sebagai starter dalam laga tersebut, namun gelandang internasional Belanda itu harus ditarik keluar di menit ke-77 dan digantikan oleh Sergi Roberto. Barcelona memastikan bahwa De Jong mengalami cedera hamstring. Meski demikian, Barcelona tak menyebut secara rinci berapa lama pemain berusia 24 tahun itu akan absen. Frenkie de Jong sejauh ini sudah tampil 11 kali di semua kompetisi bersama Barcelona, dan dia berhasil menyumbangkan 2 assist yang semuanya dibuat di ajang Liga Champions. Jurgen Klopp heran Cristiano Ronaldo tak dapatkan kartu merah. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengaku heran dengan Cristiano Ronaldo yang tidak mendapatkan kartu merah saat menghadapi timnya di pekan ke-9 kemarin. Manchester United yang takluk 5 gol tanpa balas tercoreng dengan sikap Ronaldo yang dengan sengaja menendang ke arah Curtis Jones yang sudah terjatuh. Meski dalam video tayangan ulang Ronaldo menyepak bola, tetapi sikapnya berbuah kartu kuning. Namun dalam pandangan Klopp, gestur Ronaldo seharusnya mendapatkan kartu merah karena dianggap kasar terhadap pemain lawan. Klopp pun tak menyangka wasit hanya mengganjar pemain berusia 36 tahun itu dengan memberikan kartu kuning. Walaupun berharap Ronaldo mendapatkan kartu merah, mantan pelatih dari Borussia Dortmund itu menerima keputusan dari wasit yang telah dibuat. Dan dia pun sudah merasa puas melihat kemenangan besar Liverpool menghadapi rival terabadinya di Old Trafford kemarin. Cedera pinggul Erling Haaland absen hingga tahun mendatang. Klub Bundesliga Jerman yakni Borussia Dortmund mendapatkan pukulan telak dengan kemungkinan pemain andalan mereka yakni Erling Braut Haaland absen lama akibat cedera pinggul. Pada akhir pekan kemarin Haaland absen membela Dortmund dalam laga lanjutan Bundesliga melawan Arminia. Sebelumnya pemain berusia 21 tahun itu masih tampil kalah Borussia Dortmund di pantai Ajax Amsterdam di ajang Liga Champions. Pelatih Borussia Dortmund yakni Marco Rose pun sebelumnya mengatakan bahwa Haaland mengalami cedera otot pada flexor pinggulnya dan harus absen pada akhir pekan kemarin. Kini seperti yang dilansir dari Bill, cedera Haaland ternyata lebih parah dari yang telah diperkirakan. Bahkan bomber asal Norwegia itu diyakini harus absen selama 6 pekan atau lebih. Artinya Haaland pun sepertinya harus mengakhiri tahun 2021 ini lebih cepat. Ex-pemain dari Salzburg itu kemungkinan baru akan bermain ketika usai liburan musim dingin mendatang. Sebagian pemain Manchester United dilaporkan tak percaya lagi pada Ole. Manajer Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer dengan menghadapi masalah berat untuk menyelamatkan posisinya sebagai manajer. Solskjaer dilaporkan sudah tak dipercaya lagi oleh sejumlah besar pemainnya, bahkan sebelum setan merah dihantam 0-5 oleh Liverpool pada akhir pekan yang lalu. Solskjaer kini sudah 5 kali kalah dari 9 laga pertandingan terakhirnya. Sekalipun suasana dalam klub sama sekali berbeda dari situasi yang kacau balau saat ditangani oleh Mourinho. Kekalahan dari Liverpool telah menimbulkan pertanyaan soal masa depan dari Solskjaer di Old Trafford. Sebagian besar pemain menyoroti ketidakmampuan Solskjaer memecahkan masalah pertahanan timnya. Solskjaer pun juga dinilai terlalu mengemas-emaskan beberapa pemain yang performanya tak maksimal, dan pada saat yang sama Ole enggan memainkan Jesse Lingard, Donny van de Beek hingga Nemanja Matic. Manchester United gelar rapat darurat untuk tentukan nasib dari Solskjaer.
Nasib Solskjaer sebagai manajer Manchester United kini berada di ujung tanduk setelah anak asuhannya menelan kekalahan telak 5-0 atas Liverpool pada pekan kemarin. Gelombang penolakan terhadap Solskjaer pun kian menguat. Sebagian besar fans Manchester United mendesak manajemen segera menggantikan Solskjaer dengan manajer yang lebih kompeten. The Guardian mengklaim bahwa nasib Solskjaer akan ditentukan pada hari ini setelah manajemen dan direksi memutuskan untuk menggelar rapat darurat. Pada awalnya pemilik dan juga manajemen Manchester United masih percaya kepada Solskjaer. Mereka sebelumnya meyakini manajer asal Norwegia itu bisa bangkit dari keterpurukan. Namun kekalahan 5-0 melawan Liverpool itu membuat pemilik klub merasa kecewa berat dan mulai mempertimbangkan dengan serius untuk segera memecat Solskjaer. Zinedine Zidane ke Manchester United untuk gantikan Solskjaer. Dikutip dari Football Espanya, pelatih Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan tekanan yang hebat setelah runtutan hasil buruk yang didapatkan oleh Manchester United, termasuk ketika kalah 0-5 dari Liverpool pada ajang Liga Inggris. Dilaporkan dari Mundo Deportivo, Zidane saat ini enggan untuk mengambil alih posisi pelatih dari Manchester United. Ini dikarenakan dirinya masih belum mau melatih sebuah klub terlalu cepat setelah meninggalkan Real Madrid pada akhir musim yang lalu. Mantan pemain dari timnas Prancis itu diyakini saat ini hanya ingin bersantai dan menikmati hidupnya. Zidane akan kembali melatih tim masa mendatang, namun waktunya bukan untuk sekarang. Akibat dari hal tersebut, diperkirakan kemungkinan Zidane untuk mengambil alih posisi pelatih dari Manchester United bisa dikatakan sangat kecil untuk saat ini. Here we go, Antonio Conte setuju latih Manchester United. 1 bulan terakhir Manchester United diguncang isu pergantian manajer. Ini disebabkan oleh Gunnar Solskjaer dituntut mundur akibat rentetan hasil buruk yang didapatkan setan merah. Tuntutan untuk Manchester United mengganti manajer mereka semakin menggema di akhir pekan kemarin setelah Manchester United kalah 0-5 dari Liverpool. Kini menurut pakar transfer yakni Fabrizio Romano mengklaim bahwa ada beberapa manajer yang mulai tertarik menangani Manchester United dan salah satunya adalah Antonio Conte. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Antonio Conte ternyata tertarik untuk menangani setan merah. Situasi ini berbeda dengan rumor-rumor yang mengatakan Conte tidak berminat pada Manchester United. Conte disebut punya ketertarikan untuk menangani setan merah, dan Conte menilai bahwa Manchester United adalah proyek yang sangat menarik, sehingga ia pun kini tergoda untuk menangani setan merah. Lepas Erling Haaland, Real Madrid kini incar pember Serie A Italia. Real Madrid diketahui ingin mendatangkan satu striker top untuk menjadi duet Mbappe yakni Erling Haaland. Namun belakangan ini Real Madrid dirumorkan mundur dari perburuan sang striker karena diketahui tuntutan gajinya yang sangat selangit. Dilansir dari AS, Real Madrid kini punya incaran baru di lini serang mereka. Mereka tertarik mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. Diketahui dibawa ke pemimpinan dari Luciano Spalletti yang menjelma menjadi seorang predator yang haus akan gol. Mengingat usianya yang juga masih sangat muda, Osimhen dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang untuk lini serang bagi Real Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid bakal tukar banyak jika ingin mendatangkan Osimhen. Ini dikarenakan Osimhen masih terikat kontrak jangka panjang bersama Napoli. Real Madrid bukan satu-satunya peminat bagi Osimhen di tahun 2022 nanti. Bayern Munchen pun dilaporkan siap memboyong sang striker sebagai pengganti dari Robert Lewandowski. Chelsea sudah bergerak untuk coba angkut Diaz dari FC Porto. Walau Chelsea sudah punya 2 penyerang top di skuadnya, namun Chelsea disebut masih perlu memperdalam kekuatan di lini serangnya. Chelsea kemudian dikaitkan dengan striker Porto yakni Luis Diaz. Pemain berusia 24 tahun itu belakangan ini disebut laris dibidik sejumlah klub top Eropa. Chelsea rupanya serius untuk mendatangkan Luis Diaz. Mereka bahkan disebut tak mau sampai kehilangan pemain asal Kolombia tersebut. Maka dari itu Chelsea sudah bergerak terlebih dahulu untuk mendekati FC Porto. Dalam laporannya, Skira menyebutkan bahwa Chelsea meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk mendekati Porto. Pihak tersebut adalah agen sang pemain yakni Pini Zahawi. Chelsea berharap Pini dapat membantu mereka dalam proses negosiasi transfer dari FC Porto. Skira juga mengklaim bahwa Diaz memiliki klausul rilis sebesar 80 juta euro.
Dias di musim ini tampil apik bersama FC Porto. Diketahui ia telah berhasil mengemaskan 7 gol dari total 12 penampilan di semua kompetisi, dan 6 diantaranya ia lesakan di Liga Portugal. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.